Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Fassalawatu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi khairal barayat, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih qalbi wa amali. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Atau kama qala fi ayatil ukhra, fattaqullaha mastata'tum. Wa qala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadha nas'aluka qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyullah ibni nabiyullah ibni khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluka qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faqahu. Muttafaqun alaih. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al mukarramat wal muhtaramat, orang-orang tua kami, guru-guru kami sekalian, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Assalam beserta seluruh stafnya. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Assalam beserta seluruh stafnya, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi di tengah masih anggaplah kita masih double gitu ya Bu ya. Masih jadi pembangkang, banyak perintah yang masih kita tinggalkan. Bahkan masih ada pula larangan yang kita langgar. Tapi dengan Rahman dan Rahim Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri lagi. Hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di majelis yang mulia ini, semua itu karena takdir Allah. Semua karena Rahman dan Rahimnya Allah. Dalam ikhtiar kita memperbaiki diri, mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini dan sabarnya kita dalam menjalani ketaatan kita kepada Allah
adalah bukti nyata ikhtiar kita dalam membuktikan pengakuan kita, dalam membuktikan klaim kita. Kita kan ngakunya beriman kepada Allah ya Bu ya. Beriman gak? Beriman. Sementara iman itu adalah keyakinan. Sementara iman itu adalah pengakuan. Saya beriman, ngaku kan? Itu klaim kita. Yang marah kalau kita dibilang kafir, kita marah. Orang kita beriman kok gitu ya. Tapi iman yang kita ucapkan itu, klaim iman yang kita ucapkan itu butuh pembuktian. Nah, pembuktian atas pengakuan iman kita kepada Allah itu adalah takwa. Yang insya Allah sore hari ini kita menjalankan perintahnya thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar kita untuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan Allah ridha dengan apa yang kita upayakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat kita pada sore hari ini menjadi wasilah, menjadi sebab Allah tidak mengharamkan syafaatul uzma beliau untuk kita nanti di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang takwa ya Bu ya. Kalau kita kembali lagi, takwa itu kalimat yang udah sering kita dengar. Udah nggak aneh lagi, pokoknya udah ringan lah di telinga kita. Karena kita sering banget, bahkan kata takwa ini sering digandeng dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Pokoknya saking banyaknya kalimat iman dan takwa digandengin hingga tidak asing lagi di telinga kita. Jadi kalau boleh kita katakan bahwa takwa itu adalah bukti dari iman. Tadi yang seperti saya jelaskan. Iman itu adalah pengakuan kita. Itu motor saya. Itu kan baru pengakuan. Buktinya apa? Indikasinya apa? Dalilnya apa? Kalau dalil tertulisnya apa? Kalau motor itu punya ibu. Ini loh saya punya BPKB-nya. Nah, begitupun dengan iman. Saat kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah, ini kan baru pengakuan. Baru ucapan. Pembuktian dari pengakuan kita itulah disebut dengan ketakwaan. Makanya iman dan takwa itu paralel, Bu. Kalau imannya lagi yankus, lagi turun, lagi down, ketakwaannya juga biasanya ikut turun, ikut down. Tapi kalau imannya lagi yazid, lagi naik, ketakwaannya pun ikut naik. Nah, takwa itu sendiri kalau kita mau ambil asal katanya dari al-wiqayah. Jadi takwa itu atas dasar kata al-wiqayah. Apa sih al-wiqayah itu? Al-wiqayah itu sesuatu yang dijadikan sebagai pelindung. Kalau dalam peperangan al-wiqayah itu tameng.
Ya, kalau dalam peperangan al-wiqayah itu apa? Tameng. Misalnya pasukan arteri yang jalan tuh ya. Atau anggaplah kayak Kapten Amerika, dia kan punya apa? Punya tameng. Jadi tameng itu sesuatu yang dijadikan untuk melindungi diri. Lantas apa hubungannya dengan takwa? Takwa adalah cara kita melindungi diri kita dari ancaman azab Allah dan juga dari berbagai macam kerugian maupun bahaya yang diakibatkan gara-gara kita tidak bertakwa. Jadi pahami dulu, takwa adalah cara kita melindungi diri kita agar kita terbebas dari ancaman azab Allah maupun dari berbagai kerugian dan bahaya yang diakibatkan karena kita tidak bertakwa. Dalam takwa indikatornya dua, imtitharul awamirillah wajtinabun nawahihi, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini takwa. Jadi kalau saat ini nih, saudara-saudara kita, kemarin kita udah bahas takwa itu yang baik-baik, sementara fujur itu yang buruk-buruk. Kalaulah sabar itu masuk dalam kolom takwa, sabar kan baik tuh sabar tuh Bu ya. Sabar masuk dalam kelompok takwa, maka orang yang nggak sabaran itu berarti ada di kelompok fujur, sifat yang tidak sabar. Dan sementara yang kita tahu sabar itu ada tiga. Sabar dalam menerima takdir dari Allah, misalnya menerima musibah. Sabar dalam menghadapi musibah, seperti saudara kita yang sekarang ini kena banjir, kena tanah longsor. Mereka itu sedang diuji kesabarannya oleh Allah dengan musibah. Jika kita bisa sabar dengan musibah Allah, maka insya Allah Allah akan angkat derajat kita 300 derajat. Tapi sabar dalam menghadapi musibah ini sabar yang paling rendah ya Bu ya. Sabar yang paling bawah. Sementara sabar yang agak tinggi tingkatannya itu sabar dalam taat kepada Allah. Contoh sore ini, kalau pilihannya jujur, enakan di rumah sambil nonton TV, senderan. Tapi karena kita bertakwa kepada Allah, kita tahu ilmunya bahwa sore ini ada jadwal taklim di Assalam. Sementara menuntut ilmu itu adalah perintah, adalah kewajiban. Takwa itu kan tadi poinnya, indikatornya dua. Menjalankan perintah, meninggalkan larangannya. Nah, saat kita dihadapkan dua pilihan, enakan tiduran di rumah apa ikutan taklim, maka bagi iman yang kuat, takwanya yang bagus, dia tahu lebih memilih hadir di taklim, walaupun boleh dibilang duduknya tegak, nggak bisa serenderan, bahkan kakinya juga udah berapa kali ganti posisi, sabar nungguin gurunya. Itu adalah sabar dalam ketaatan, dalam menjalani perintah. Derajatnya lebih tinggi, 600 derajat. Kalau kita sabar dalam taat kepada Allah, insya Allah derajat kita naik 600 derajat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi ini sabar menurut syariat ya Bu ya, bukan menurut orang Bekasi. Orang Bekasi mah sabarnya cuma 2. Sekali gua sabar, 2 kali gua sabar, 3 kali.
Ya Bu. Nah sabar yang ketiga ini lebih tinggi tingkatannya lagi, yakni sabar dalam menjauhi maksiat. Berat nih. Inilah takwa Bu. Inilah takwa sebetulnya. Berapa Allah akan angkat derajat kita saat kita bersabar dalam menjalani atau menjauhi maksiat? 900 derajat Allah akan diangkat derajat kita. Jadi paling tinggi nih. Jadi kalau saat ini lagi kena musibah jangan sedih dulu, itu sabar paling bawah baru. Sabar yang top itu sabar dalam menghadapi godaan maksiat. Makanya akhirnya kalau kita mau omongin, takwa itu bukan pada hal-hal yang sifatnya ritual ibadah, bukan. Takwa itu nggak hanya digambarkan dia rajin ke masjid. Ya, itu indikatornya, itu salah satu dari bagian takwa. Orang yang bertakwa biasanya rajin ke masjid, tapi bukan cuma itu. Orang yang bertakwa itu sering hadir ke taklim, ke kajian. Ya, tapi itu bukan hanya sebatas itu. Takwa itu meliputi seluruh bidang. Islam itu kan mengatur semua lini kehidupan, Bu. Contoh, dalam hal berteman aja, Islam mengatur gak? Mengatur, berarti kan memerintah kan? Memerintah. Teman itu tergantung siapa temannya. Seseorang itu tergantung siapa temannya. Kalau dia berteman dengan tukang minyak wangi, dia akan wangi. Kalau dia berteman dengan tukang ikan, bau amis. Maka carilah teman yang baik untuk kita. Contoh, ada kulit kambing dijadikan sarung mushaf. Ya Bu, ada kulit kambing dijadikan sarung mushaf. Begitu selesai baca Quran, kita masukin ke dalam sarungnya. Biasanya kan kita suka cium gitu kan. Itu kulit kambing, ketemu mushaf, mulia nggak dia? Mulia, diciumin, terhormat dia kan? Gara-gara punya teman yang mulia, Quran, mushaf, gitu kan? Ini cover nih, cover ada covernya biasanya kan begini. Tapi kulit kambing ketemu drum, dijadiin beduk, tiap waktu dipukulin. Itulah fungsi teman. Islam mengatur itu dalam ajarannya. Nah, makanya dalam memilih teman, apalagi dalam memilih pasangan. Menikah, fankihu, ya. Tunkihul mar'atu li arba'in. Islam mengatur. Artinya Islam menyuruh umatnya, kalau kamu memilih pasangan, pilihlah. Boleh pilih gantengnya, li jamaliha, boleh. Wali nasabiha, boleh keturunan lihat. Karena memang salah satu di antara faktor takwa seseorang itu bisa jadi dari faktor keturunan. Walaupun itu nggak menjamin. Bapaknya presiden nggak harus anaknya jadi presiden kan? Bapaknya kiai belum tentu kakeknya kiai, belum tentu anaknya juga kiai. Tapi biasanya gara-gara kita jadi anak kiai, faktor kemuliaan itu ada. Karena dilihat, begitu ibu punya anak perawan, lagi nyari calon menantu, itu siapa? Anaknya Pak Kiai itu. Oh, nilai positif kan dah. Boleh dilihat nasabnya. Silahkan. Wali maliha, boleh dilihat hartanya. Karena memang Allah lebih menyukai mukmin yang kuat ketimbang mukmin yang lemah, baik secara materi, secara politik, ilmu pengetahuan, akidahnya terlebih lagi. Walidiniha, dan yang keempat, lihat agamanya, lihat ketakwaannya. Fadfar yadaka, fadfar taribat yadaka.
Kalau kamu udah putusin, kalau ada sih empat-empatnya, ya cantik ya dia, ya ganteng ya dia, ya pinter ya dia, anak keturunan baik-baik, orangnya soleh, soleha, ada semua oke. Tapi kalau misalnya susah mencari keempat-empatnya, maka tetapkanlah, pilihlah yang baik agamanya. Ini perintah kan, ini makanya sekali lagi, takwa itu meliputi semuanya. Enggak cuma ngatur kita kudu ngaji, kita kudu sholat 5 waktu, enggak. Islam itu mengatur semuanya. Makanya takwa itu luas banget maknanya. Contoh, takwa dalam bidang profesi kita, dagang aja misalnya. Islam ngajarin dagang, mengatur perdagangan gimana, tidak boleh mengurangi timbangan. Itu larangan. Kalau larangan itu dilanggar, berarti kan ada ketakwaan yang bolong. Karena larangan itu termasuk indikator dari takwa, kan perintah dan larangan. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi sekali lagi, takwa ini lingkupannya seluas Islam itu sendiri. Makanya nggak hanya mengatur tentang ritual, bagaimana kita sholat 5 waktu, bagaimana kita puasa Ramadan. Itu semua cuma cara menuju ke takwa. Sementara praktek takwa itu ada di semua lini. Dalam hal pekerjaan, mungkin dalam hal pekerjaan secara gaji emang gede. Oh, kalau kita kerja di situ salary-nya gede. Sayang kalau dilepas. Tapi lihat, buat apa gaji gede, buat apa salary gede kalau nggak bisa sholat? Ya, jadi indikatornya benar-benar. Jadi tatkala Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu standarnya itu bukan kekayaan, bukan kedudukan, tapi apa? Yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia di sisi Allah. Kalau Allah aja sampai pakai standar takwa untuk memuliakan kita, hambanya, harusnya kita juga kalau kepengen dimuliakan nama Allah, kita pakai standar takwa juga untuk semua lini kehidupan kita. Wah, enak di sana, gajinya gede. Ide apa? Jadi operator judi online. Gede gajinya. Tapi uang itu mendekatkan kita kepada takwa atau justru menjadi istidraj buat kita? Kalau akhirnya gaji yang gede itu, uang yang besar itu justru menjadi penghalang bagi ketakwaan kita kepada Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kepada kita nih. Jadi makanya kalau bisa dalam nyari jodoh, nyari kerja, nyari pasangan, dalam nyari teman, berteman, itu semua standarnya carilah yang terbaik, yang terbaik menurut Allah itu siapa? Yang paling bertakwa. Nah makanya kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, misal tadi, sayang banget kalau saya berhenti, gajinya gede itu jadi operator judi online. Tapi karena kita ingin menyelamatkan diri kita, tadi kan, kita kepengen jadi hamba Allah yang bertakwa. Sementara takwa itu asal kata dari al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya tameng. Kita kepengen takwa ini bisa menyelamatkan kita dari murka Allah, dari azab Allah, maupun dari sesuatu yang membahayakan gara-gara kita melanggar perintahnya maupun larangannya.
Apa Allah ridho ya saya jadi operator judi online? Nah, tanyakan dulu. Kalau memang udah bertentangan dengan hati nurani dan ketakwaan kita, maka kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena mengharapkan ridho Allah ya Bu, karena Allah gitu, awadahullahu khairam minhu, insyaallah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sama halnya dengan mencari jodoh. Kayak dia cakep itu, kaya lagi. Cakep sama kaya belum tentu membuat rumah tangga nanti sakinah mawaddah warahmah. Makanya kan sengaja agama itu ditempati nomor 4. Tatkala 1, 2, 3 cantik, kaya, keturunan baik-baik itu ada, alhamdulillah, baru yang keempatnya sebagai yang utama itu ketakwaannya. Tapi kalau 4-4-nya gak ada, karena susah banget sekarang Bu. Ada yang cakep lagunya tengil, banyak gaya kan gitu. Ada orang tuanya baik, belum tentu anaknya baik. Karena memang kan nggak sedikit orang yang, makanya di dalam hadis ini nanti nih, ya nanti sebelum kita masuk hadis, timbul pertanyaan, haruskah segitunya kita mengamalkan takwa itu dalam segala lini kehidupan? Iya. Karena ittaqullaha haitsu ma kunta. Ittaqullaha mastata'tum. Mastata'tum di sini bukan sekedar, tapi sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Bukan ala kadarnya, bukan. Allah perintahkan kita sedekah, Allah perintahkan kita zakat. Itu kalau zakat itu ada standarnya. Jangan bikin aturan sendiri. Zakat fitrah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Saya mah pakai aturan saya 2 liter aja lah. Enggak sah. Jadinya nanti bukan zakat fitrah, jadinya apa? Sedekah larinya. Karena itu enggak cukup syarat. Zakat itu ada syaratnya. Ada syarat sahnya. Kalau enggak memenuhi syarat berarti enggak sah itu sebagai zakat. Itu larinya sedekah. Semua hal pokoknya. Nah makanya dalam hal ini takwa ini benar-benar menjadi barometer semuanya. Makanya di sini dikhususkan sampai bab takwa aja, sampai banyak banget pendahuluannya gitu ya. Keuntungan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa di dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan. Allah akan menganugerahkan kita kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Contoh misalnya. Jadi sekali lagi, indikator takwa itu tadi apa Bapak Ibu? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Yang lagi viral sekarang, es teh. Ya, es teh. Mohon perhatian sejenak. Saya nulis ini Bu, lihat nih, saya nulis ini. Huruf apa Bu? Dari ibu, dari sana, dari ibu. M. Kalau dari saya, W. Kalau dari sebelah kiri, angka 3. Dari sebelah kanan, sigma. Ya kan? Satu tulisan beda pendapat, karena bedanya sudut pandang, bedanya wawasan. Siapa yang bilang yang menghina tukang es itu salah orang itu? Halo? Nggak berani? Atau nggak punya standar?
Oke, standar kita surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah. Berarti ini perintah atau larangan, Bu? Larangan. Berarti indikator takwa kan? Indikator takwa. Janganlah sebagian kaum itu mengolok-olok sebagian yang lain. Berarti dilarang kan mengolok-olok itu kan? Asa ayyakunu khairam minhum, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dibanding yang mengolok-olok. Ini Quran. Yang kedua, kata Rasulullah gini, Bu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu 'alal muslimi. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu haramun. Ada yang diharamkan. Apa? Damuhu, darahnya haram. Wa maluhu, hartanya haram, diotak-atik, dicuri, diambil, ditipu. Haram tuh. Wa irduhu, dan harga dirinya pun haram dijatuhkan. Berarti kalau ada yang mencaci orang hingga harga dirinya jatuh, itu dilarang nggak menurut Rasulullah? Haram hukumnya. Jadi kalau pakai dua indikator ini, si A ini salah nggak mengolok-olok tukang es teh? Biar yakin dong. Salah nggak? Oke, salah ya? Salah. Karena melanggar larangan. Tadi itu dalilnya ada kan? Jangan ditanya artis. Kalau artis mah banyak jawabannya ngelesnya. Kita pakai dalil Al-Hujurat ayat 11 sama hadis Nabi tadi. Ya. Ada juga sibabul muslimi fusukun. Mencaci orang Islam itu dosa besar, fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang Islam itu kafir. Berarti orang yang mencaci orang Islam lainnya itu dia dosa besar. Udah sampai di situ? Salah nggak si A mencaci tukang es teh? Salah. Pertanyaan saya, udah minta maaf belum si A sama tukang es tehnya? Udah. Tukang es tehnya udah maafin belum? Udah. Kalau dari berita kan udah gitu kan? Udah. Terus kenapa netizen masih ribut? Kenapa netizen masih mencaci maki si A? Padahal tadi udah tahu kan, sibabul muslimi fusukun. Mencaci orang muslim itu adalah dosa besar. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sebagian kaum itu menghina, mencaci, mengolok-olok. Yang punya urusan sudah selesai. Ini masih ada cosplay. Masih ada apa lagi tuh? Ayo aja masih di-updatein, masih di-uploadin terus itu. Kalau memang mencaci orang muslim itu adalah dosa besar, terus kita juga mencaci si A yang tadi kata kita salah, kita caci dia. Apa bedanya kita sama dia? Berarti sama-sama fusuk dong. Sama-sama kita dosa besar dong. Dan masalahnya, dosa kepada manusia itu harus tuntas sebelum mati. Dan dia udah menuntaskan itu. Sementara kita yang mencaci si A udah minta maaf belum? Hah? Udah minta maaf belum? Itu melanggar loh. Karena udah mencaci, karena udah mengolok-olok. Masa Ustadz begitu? Ustadz apaan itu? Halo? Yang punya masalah siapa? Yang ribut ya netizen. Hati-hati, Bu. Itu indikasi takwa. Kalau melihat seperti itu lagi, cukup yang pertama
Yang pertama yang kita tahu, al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ustadz orang bukan? Orang kan, manusia kan? Dan manusia itu tempat salahnya dan lupa. Masalah dia dengan Allah. Kita jangan mencaci dia, nanti kita punya urusan sama dia di akhirat kalau kita nggak minta maaf sekarang. Yang kedua, man satarul musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib dia di dunia maupun di akhirat. Kita punya salah nggak? Kita punya salah enggak? Sedikit apa banyak? Kira-kira kalau kesalahan kita dibuka sekarang, mau enggak? Kata Rasulullah gitu, man satarah musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Itu perintah. Tadi larangan. Ini kan indikator takwa. Makanya dalam menanggapi sesuatu pun ketakwaan itu dijadikan sebagai rujukan dulu. Makanya menghadapi sesuatu tadi jangan langsung ngotot. Itu M kan kata ibu. Kalau kata saya W. Ya kan? Nah makanya cukuplah. Jangan dilanjutin lagi. Jangan sampai nanti kita termasuk muflis di akhirat gara-gara kita terlalu memperturutkan emosi, keadaan. Itu apa namanya kalau anak muda bilang? Baper. Abis itu banget. Iya. Tapi kan orangnya sama yang bersangkutan udah selesai. Kenapa kitanya jadi masih? Adapun dia salah, urusannya dengan siapa? Dengan Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Urusan kita juga dengan Allah. Kalau baik ya kita kembali lagi kita baik. Kalau kita buruk ya pokoknya intinya takwa itu dalam segala lini kehidupan harusnya kita praktekkan. Dan takwa itu sendiri di sini Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ya Bu. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia itu? Qala atqahum. Simpel banget Rasulullah jawab. Yang paling mulia itu atqahum, mereka yang paling bertakwa. Simple. Jadi bisa jadi kita kalau kita mau dari sekarang dengan syarat teruslah, karena ketakwaan itu, iman itu diiringi dengan, jadi berkembangnya iman itu dengan rajin-rajin disiram. Rajin-rajin disiram. Makanya kalau kita ngaji itu katanya siraman rohani. Jadi yang tadinya lupa diingetin lagi, jadi iman tumbuh subur. Nah terus di rumah banyakin dzikir, karena dzikir itu pagarnya iman. Kalau diibaratkan iman itu seperti bibit tanaman, maka agar tanaman itu tumbuh subur, maka dia harus dipupuk dan disiram. Biar selamat dari gangguan kambing, biar selamat dari godaan setan, itu harus dipagar dengan dzikir. Nah makanya keimanan dan ketakwaan ini beriringan. Oleh karenanya sekali lagi Allah sudah menyatakan di sini melalui Rasulullah bilang atau atqahum, yang paling mulia itu mereka yang paling bertakwa di antara mereka itu. Faqalu laisa an hadza nas'aluka. Kemudian mereka bilang, bukan itu maksud saya Rasulullah. Kata Rasulullah, qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyullah ibni nabiyullah ibni khalilillah.
Kalau mau dibilang yang paling mulia secara nasab, maka Nabi Yusuf itu orang yang paling mulia, karena nasab beliau nasab mulia loh. Beliau Nabi Yusuf punya ayah seorang nabi. Siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya ayah lagi seorang nabi. Siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah lagi seorang nabi juga, Khalilillah, kekasihnya Allah. Siapa? Nabi Ibrahim. Jadi kalau mulia itu berdasarkan nasab, maka Nabi Yusuf orang yang paling mulia. Selain beliau sendiri adalah nabi dan rasul, beliau keturunan nasab mulia. Kalaulah kemuliaan itu dinilai dari garis keturunan. Tadi bisa jadi memang faktor keturunan itu bisa memuliakan seseorang, tapi nggak mutlak dari faktor keturunan. Makanya kata sahabat lagi, qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan itu juga ya, Rasulullah. Qala fa'an ma'adinil arabiyyin nas'aluni. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kalau kamu tanya tentang orang-orang Arab, mereka yang terbaik pada masa jahiliyah akhlaknya, dan yang terbaik pada waktu Islam, mereka itulah yang paling mulia. Dengan catatan mereka itu mengetahui, faham ilmu-ilmu syariat, faqahu. Artinya ilmu menjadi alat bagi kita untuk bertakwa kepada, dari mana kita tahu ini perintah, dari mana kita tahu ini larangan kalau kita enggak pernah belajar. Maka proses pembelajaran itu sendiri adalah ketakwaan kepada Allah. Karena belajar itu perintah. Belajar itu perintah. Jadi sekali lagi, ketakwaan itu bukan hanya meliputi masalah-masalah ibadah ya, tapi ketakwaan itu meliputi seluruh lini kehidupan, sektor kehidupan kita. Karena Allah sudah menggariskan, sudah membuat standar yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kalau ingin mulia di mata Allah, ingin mulia di hadapan Allah, maka pakailah standar takwa itu dalam hidup kita. Jadi kalau kita dagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Kalau kita bergaul, jadilah teman yang bertakwa, agar teman kita kewangian nama kita. Seperti minyak wangi, pedagang minyak wangi. Dalam hal bermuamalat yang lainnya pun sama. Setiap yang kita lalui, tanya dulu, Allah ridho enggak? Ini melanggar larangan Allah enggak? Melanggar perintah Allah enggak? Jadi barometer takwa itu mari kita terapkan. Kita udah ada di penghujung tahun 2024. Secara hitungan umur kita nambah, tapi secara jatah berkurang. Tinggal berapa lagi? Hah? Nggak tahu. Tapi kalau kita bercermin sama hadis Rasulullah, a'maru ummati baina sittina ila sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau saat ini, kalau kita patokannya usia Rasulullah aja Bu ya, usia Rasulullah. Jadi kan Rasulullah menikah dengan Ibu Khadijah itu usia 25 tahun. Kemudian beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Setelah itu beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Habis itu baru beliau hijrah kemana? Ke Madinah. Dan kemudian beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Halo? Tahun Hijriah yang sekarang menunjukkan 1446 Hijriah itu dihitungnya mulai kapan?
mulai Nabi hijrah. Berarti udah berapa lama Nabi ada di alam barzah, Bu? 1446 tahun dikurangi 10 tahun. Karena Nabi hijrah itu kan umur 53, wafat umur 63. Berarti kan cuma 10 tahun Nabi mengalami tahun hijriah. Itu artinya sudah 1436 tahun Rasulullah sudah berada di alam barzah. Bandingkan dengan beliau hidup di dunia berapa tahun? 63 tahun. Lamaan di mana, Bu? Masih bisa lebih lama lagi nggak? Masih, kita nggak tahu kan sampai kapan malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Masih lama. Padahal alam barzah itu baru alam pertama akhirat loh, Bu. Belum ada hari kebangkitan, belum ada yaumil hisab, belum ada yaumil mizan. Nanti kalau udah ada keputusan itu semua, baru dah disaring surga dan itu. Makanya bener nggak kalau hidup di dunia ini cuma sementara? Iya. Buktinya Rasulullah hidup hanya 63 tahun di dunia ini. Dan beliau saat ini sudah berada di alam barzah 1436 tahun. Lamaan mana? Masihkah kita mau seperti anak-anak lagi? Saya kan pernah mengatakan, kenapa seperti anak-anak? Anak-anak kayak gitu. Biasanya kalau ke kita tuh anak-anak kan suka manja, apalagi ke neneknya. Nenek juga kan lebih sayang ke cucu dibanding ke anak kan. Kalau cucu udah minta, "Nek, bagi duit dong, Nek." Pasti dikasih dong neneknya kalau ada gitu kan. Tapi neneknya, apalagi emaknya yang bawelan dikit, ngasih sih karena sayang sama anaknya, tapi pakai syarat kan. Mau beli apa dah? Ada deh. Dengerin nih. Nanti ibu kasih uang, tapi syaratnya jangan beli permen. Nanti giginya rusak. Jangan beli ciki, nanti radang tenggorokannya. Jangan beli es, nanti demam, nanti panas badannya. Ya nak ya. Baik Bu, janji. Larangan kita kepada anak kita itu bukti sayang bukan Bapak Ibu? Sayang kan, karena anak kita nggak mau anak kita sakit gara-gara makan ini makan itu gitu kan. Allah ngelarang kita, berarti sayang nggak Allah sama kita, Bu? Sayang kan? Kalau dilanggar ada mudorotnya kan? Tuh si anak udah janji, dikasihlah uang sama ibunya, dia pergi ke warung. Sampai di warung ketemu teman-temannya. Temannya beli permen, dia beli permen. Temannya beli ciki, dia beli ciki. Temannya beli es, dia beli es. Padahal udah janji belum dia? Udah diperingatin belum? Udah. Akhirnya malam demam, batuk-batuk, dimarahin sama ibunya. Kamu sih gini. Sayang tuh, diomelin sayang. Dibawa ke dokter. Apakah kita yang sudah setua ini takwa kita masih seperti takwa anak-anak? Udah dilarang, dilanggar. Kan tadi anak-anak kan? Padahal kita tahu yang dilarang itu karena ada mudorotnya. Makanya tadi takwa dalam arti dasarnya kan al-wiqayah, tameng. Hubungannya dengan takwa, kita berusaha dengan takwa itu melindungi diri kita agar kita tidak kena azab Allah maupun kerugian karena kita membangkang, karena kita tidak takwa kepada Allah. Si anak nggak bertakwa karena melanggar larangan, dia demam, dia batuk, itu ringan. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah dilarang sama Allah? Jangan gibah, nggak boleh namimah. Karena satu di antara tanda orang-orang yang bakalan muflis nanti di akhirat itu, dia rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, tapi rajin gibah, rajin namimah. Ya, nanti di akhirat kalau dia nggak minta maaf, nggak menyelesaikan itu, Allah tuntut. Nanti siapa yang mau nuntut nih orang ini? Saya Rasulullah, saya Rob. Kenapa? Dulu saya ngaji bareng-bareng di Assalam. Terus saya berhenti ngaji gara-gara malu karena saya dipitnah sama dia, katanya baju saya masih kredit. Terus kamu minta apa? Saya minta pahala ngaji dia buat saya, diambil.
Kenapa? Karena kita melanggar larangan Allah. Terus banyak lagi. Kalau banyaknya pelanggaran, maka jangan-jangan dikhawatirkan nanti kita jadi orang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kita enggak menerapkan takwa. Takwa kita itu cuma waktu ngaji, waktu di masjid. Tapi giliran belanja, itu berapa sekilonya? Udah main comot tambahin. Tukang sayur kan gitu biasanya. Udah bungkusin, tambahin ya, begitu. Itu tanpa seizin, itu bukan hak itu. Nanti malah tercampur. Yang sekilo halal, yang 3 biji haram. Akhirnya semua jadi haram. Jangan deh Ibu ya. Sekarang pokoknya, yuk bismillah. Belajar kita mempraktekkan takwa dalam seluruh sendi kehidupan kita. Apapun itu, termasuk sholat. Mengerjakan sholat itu kan sifat takwa kan. Tapi kan ada yang terbaik. Sholat bisa di akhir, bisa di awal waktu kan. Yang terbaik yang mana? Nah, berarti mulai sekarang terapin itu ya. Mulai sekarang yuk. Kita udah tua, usia kita sudah semakin berkurang. Kita berpacu dengan sisa umur kita, apakah cukup? Itu semua untuk menyelamatkan kita dari azab Allah, dari murka Allah. Oleh karenanya yuk, perbaiki sedikit demi sedikit ketakwaan kita agar kita selamat dari murka Allah di dunia maupun kerugian diakibatkan gara-gara kita melanggar larangan Allah. Paham sampai sini Bu? Ya, mudah-mudahan kita tutup sampai di hadis ya, An Abi Hurairah tadi di halaman 91 sebelah kiri. Insya Allah nanti masuk ke halaman 92 kanan. Iya 91 kiri, nanti lanjutnya 91 kanan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau ada? Kalau tidak ada ada. Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Ustaz, iman itu, iman dan takwa itu seperti gelombang, kadang naik, kadang turun. Itu penyebabnya apa Ustaz? Bagusnya kalau kita menyadari kalau kita lagi turun gitu. Tapi kadang-kadang seseorang itu tidak menyadari sampai imannya sampai jatuh gitu. Itu penyebabnya apa dan antisipasinya bagaimana supaya paling tidak kita stabil, walaupun tidak naik paling tidak stabil. Baik Ibu. Jadi memang itu penyakit iman yang pertama. Karena tadi iman dan takwa itu kan paralel. Nah, penyakit iman itu yazid wa yankus. Iman itu akan bertambah saat kita berada di majelis-majelis ketakwaan seperti ini, Bu. Tapi saat kita berada di tempat-tempat maksiat, iman itu turun. Paham? Jadi kalau bilang penyebabnya apa? Ya penyebabnya makanya jauhi larangan-larangan Allah. Tadi kita di dalam wala taqrabuz zina inna zina, pokoknya jangan kamu dekati zina, jangan kamu dekati tempat-tempat maksiat. Nah, kalau kita mendatangi tempat maksiat, berantem dengan iman. Iman berantem. Bergelut dia. Antara malaikat dengan iblis yang ada di hati kita, udah gampang ntar taubat lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi jauhi tempat-tempat maksiat ya Bu. Yang pertama itu kalau ingin menjaga kestabilan iman. Dan rajin-rajinlah kita berada di majelis ilmu, karena disitulah iman akan bersemi karena disiramnya itu Bu. Dipupuk dan disiram di majelis ilmu. Nah, adapun bagaimana kita mengetahui kalau iman kita lagi turun, ketakwaan kita lagi turun? Biasanya Allah suka ngingetin kita. Ada aja faktornya. Makanya saat ada musibah datang, buat kita yang kena musibah itu kita wajib introspeksi. Mungkin ini ada indikator ketakwaan kita yang udah
udah nggak beres. Makanya Allah tegur kita. Tapi kalau untuk nasihat ke orang, jangan bilang ini azab lo buat kamu. Jangan, ya, jangan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faktor musibah itu sebagai pengingat ya Bu. Jadi indikatornya seperti itu. Jadi makanya kalau udah ada sesuatu yang nggak beres, perniagaan kita itu nggak berkah atau ada kerugian, itu berarti ada indikator keimanan kita yang turun atau ada ketakwaan kita yang menabrak aturan Allah. Gitu ya Bu ya. Paham Bu? Oke, yang lainnya? Baik, kalau sudah tidak ada, mari, waktu udah 5:30. Terlebih dahulu kita sama-sama bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa kita teruntuk almarhumin almarhumat, orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus para pendahulu Masjid As-Salam yang sudah mewakafkan hartanya dan tenaganya. Beliau yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah jadikan makburahnya, kuburnya sebagai taman daripada bagian taman surganya Allah. Dan kita doakan juga orang tua kita, guru kita yang saat ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakitnya. Teman kita, jamaah kita ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakitnya hingga dapat beraktivitas seperti biasa. Dan untuk kita, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus berada di jalan yang diridhoinya, agar kita selamat dari murka Allah di dunia maupun azab Allah di akhirat. Untuk anak kita, Fatihah ini kita mohon mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri kita anak yang soleh dan solehat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ilaihi antal karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana fathan mubina wahdina siratan mustaqima wansurna nasran aziza wa atimma alaina na'matak wa anzil fi qulubina sakinatak wanshur alaina fadlaka wa rahmatak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.